Saya ceritakan dulu bagaimana awal mula saya menikah dengan suami saya saat ini. Saya bertemu dengan suami saya saat itu tahun 2015, saat saya masih kelas 12 SMK. Dan saya berpacaran selama 2 tahun kurang hingga kita menikah di 2017. Selama saya masih pacaran dengan suami saya, memang suami saya adalah tipe laki-laki yang mudah nyerong. Tapi saat itu saya pikir, masih pacaran ini masih bebas, kalau jodoh dan udah nikah gak mungkin kayak gitu terus. Akhirnya saya menikah dengan suami saya, dan alhamdulillah tidak lama saya hamil. Awal mula kita menikah, suami saya hanya seorang mahasiswa semester 5 dan seorang pengemudi ojek online yang alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami saat itu. Walaupun ibu dan bapak mertua saya sesekali membantu. Misalnya setiap menjenguk kami di rumah kami selalu membawakan beras beberapa liter. FYI mertua saya tinggal di desa dan memiliki sawah, sehingga beras mudah untuk didapatkan. Lanjut. Kehamilan saya semakin besar, namun rasa khawatir saya juga semakin besar. Namanya juga tukang ojek online, saya suka menemukan SMS dari kustomer perempuan, untuk dijemput di titik lokasi. Tapi saya selalu berpikir itu hanya kostumer saja, insya Allah tidak ada macam-macam. Lagi pula suami saya sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, jadi gak mungkin macam-macam. Berjalannya waktu saya melahirkan. Dan ketika anak saya berusia 3 bulan, saya dan anak saya diboyong oleh suami untuk pulang ke kampung halamannya. Alasannya karena suami saya adalah anak laki-laki satu-satunya, dan harus melanjutkan usaha orang tuanya, yaitu melanjutkan untuk menjadi kepala yayasan. Karena sebentar lagi usia bapak mertua saya mendekati masa pensiun, dan suami harus mulai belajar mengelola yayasan sekolah milik kedua orang tuanya. Dengan berat hati, saya putuskan untuk ikut suami. Karena saya pun memikirkan masa depan anak saya. Karena jika suami saya menjadi guru atau pekerjaan tetap maka ada jenjang karirnya. Tapi jika suami masih saja bertahan di ojek online-nya, maka akan selalu begitu setiap harinya. Akhirnya, saya pun pindah. Dan tanpa saya duga bahwa saya dan suami pun disuruh terjun untuk menjadi guru. Karena kata mertua, jika bukan kalian mau siapa lagi yang akan meneruskan yayasan ini? Okelah saya ikuti kemauan mertua saya. Awal saya mengajar di jenjang sekolah TK atau RA. Untuk menggantikan sementara guru di TK yang cuti melahirkan. Setelah masa cuti selesai, saya pun mengajar di jenjang SDMI. Sedangkan suami saya dari awal mengajar di jenjang SDMI dan menjadi operator sekolahnya. Setahun kami mengajar, suami saya ditarik di SMP dan SMK, masih satu yayasan milik mertua saya oleh kepala sekolahnya, suami adik ipar saya. 2 tahun kemudian, saya yang ditarik untuk mengajar di SMP dan SMK karena sekolahnya kekurangan tenaga pengajar. Saya lalui hari-hari seperti itu, tapi semakin lama kok perasaan saya ada yang aneh dan seperti ada yang mengganjal. Tapi bodohnya saya tidak menggubrisnya, malah saya terlalu polos, gak mungkinlah suami gue mau sama murid di sini. Secara gue tahu gimana mantan pacar suami gue. Cantiknya ngelebihin gue. Padahal Allah sudah sangat baik sekali sama saya, dengan sudah memberi beberapa petunjuk, clue, dan beberapa tanda-tanda. Tapi memang saya saja yang bodoh terlalu berpikir positif. Dan taraf, suami saya menjalin hubungan dengan murid saya berinisial L. Mereka menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2019. Saya tidak tahu pasti awal mulanya bagaimana mereka bisa menjalin seperti itu. Padahal murid saya tahu bahwa suami saya adalah seorang laki-laki yang sudah beristri dan memiliki 1 anak. Dan sangat jelas bahwa suami saya suka membawa anak saya ketika mengajar. Memang dasarnya gatel ya udah asal sikat aja. Setelah berjalannya waktu, Allah akhirnya membuka semuanya, semua ketahuan. Karena saya tidak terima, akhirnya saya bocorkan aib ini kepada kedua mertua saya. Awalnya mertua saya tidak percaya,
Tapi saya berikan bukti chattingan mereka berdua. Bagaimana si L ini mengirimkan fotonya kepada suami saya tanpa memakai hijabnya, padahal setiap dia sedang di sekolah atau main dengan teman-temannya selalu menggunakan hijabnya. Kenapa saya membocorkan aib ini? Karena saya sakit hati. Demi Allah saya sakit hati. Saya yang terbiasa tinggal di kota, dengan segala hal yang mudah saya dapatkan, saya harus ikut suami saya tinggal di pelosok desa. Dari rumah mau ke jalan raya saja harus menempuh perjalanan selama 30 menit. Anak saya sakit butuh ke UGD harus sangat jauh sekali jaraknya ke rumah sakit. Tinggal serumah dan selingkungan dengan para adik ipar yang lumayan toksik saya tahan. Keluarga besar suami saya memfitnah saya dan anak saya dengan keji pun saya terima. Tapi ini balasan suami saya kepada saya. Saat itu saya berpikir, jika saya hancur maka suami dan murid saya pun juga harus hancur. Enak saja mereka yang bermain api tapi saya yang harus kebakaran sendiri. Lanjut. Sebelum saya disidang, saya mengamuk sejadi-jadinya. Kamar saya hancur berantakan. Kaca, rak gantung, meja, lemari semua saya hancurkan. Dan sayangnya itu dilihat oleh anak saya yang saat itu usianya baru mau memasuki 3 tahun. Anaknya saya berteriak-teriak histeris karena melihat saya bertengkar hebat dengan suami saya. Anak saya menangis, hingga adik-adik ipar saya berdatangan untuk melerai kami berdua. Anak saya diungsikan di rumah adik ipar saya. Tapi di rumahnya pun masih menangis histeris karena tidak mau saya diapa-apakan oleh papanya. Setelah semua ketahuan, kita semua disidang oleh bapak mertua saya. Bapak mertua saya saat itu berlaku sebagai bapak mertua dan kepala yayasan harus bertindak adil agar salah satu di antara kita tidak merasa dipojokkan. Tapi sayangnya ibu mertua saya malah memojokkan saya, dan masih membela anaknya di depan L. Sungguh semakin hancur hati saya. Setelah selesai sidang, masih di ruangan keluarga mertua saya berkata kepada kedua mertua saya, "Nih, Pak Punten. Mereka akan saling cinta, saling sayang juga. Saya izin mundur, saya akan urus perceraian saya sama Mas B. Nama suami saya minta, Bapak sama Umi nikahkan saja mereka. Saya dan Dedek, nama anak saya, mundur, biar mereka berdua bahagia asteris." Ketika saya berkata seperti itu, suami saya seketika langsung bersujud di kaki saya, memohon ampun, meminta maaf agar saya tidak meninggalkan dia. Lalu bagaimana dengan L? Dia hanya menangis. Menangis karena takut saya amuk bukan karena menyesal telah membuat keluarga orang lain yang dengan susah payahnya dibina hancur karenanya. Setelah semua selesai, saya berdiam diri di teras rumah. Saya masih menangis, kenapa ini bisa terjadi? Suami saya berselingkuh dengan murid saya sendiri. Yang dimana saya memberikan ilmu untuk dia tanpa pamrih, tanpa memungut biaya apapun. Anak saya berlari menghampiri saya sambil menangis dan memeluk saya. Dia berkata, "Mama jangan nangis lagi. Nanti Dede ikutan nangis juga." Dengan suaranya yang masih cadel karena belum terlalu lancar berbicara. Semakin menangislah saya, merasa bersalah telah menorehkan rasa trauma kepada anak saya. Tapi ini semua juga karena kelakuan suami saya, hingga saya mengamuk seperti itu. Setelah saya tenang, saya berpikir bahwa anak saya masih kecil, masih terlalu dini untuk perpisahan kedua orang tuanya. Tapi saya juga tidak sanggup, karena perselingkuhan suami saya ini ternyata sudah diketahui oleh masyarakat. Anak murid di SMP dan SMK, guru-guru di SMP dan SMK. Bahkan adik ipar saya yang saat itu sekelas dengan L ini mengetahui juga. Namun tidak berani memberitahu saya, takut akan hal yang nanti terjadi jika saya tahu dari dia. Dan ya, saya adalah orang terakhir yang tahu akan bejatnya kelakuan suami dan murid saya. 2 minggu berlalu, saya memutuskan untuk mengurus perceraian saya dengan suami saya. Tetapi ketika saya sedang mengurusnya, saya merasa aneh dengan diri saya. Saya terlambat datang bulan, akhirnya saya memutuskan untuk tes dan ya, hasilnya positif.
Saya hamil. Ketika saya tahu saya hamil, saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa saya harus hamil di saat yang tidak tepat? Reaksi suami saya, tentu saja dia bahagia. Bahagia karena tidak akan berpisah dengan saya, anak saya dan calon anak saya. Tapi, bagaimana dengan reaksi El? Tentu saja dia marah, dia murka, dia marah-marah ke suami saya di chat ke suami saya. Dan dia selalu saja mengganggu suami saya, terus saja menggoda suami saya agar masih tetap berhubungan dengan dia. Karena saya tahu saya sedang hamil, saya tidak mau pusing karena saya tidak mau stres, kasihan dengan janin saya. Tapi ternyata saya kalah, saya stres. Saya tidak bisa makan. Saya benar-benar drop. Saya tidak bisa makan selama 3 hari. Hingga akhirnya saya dilarikan ke UGD. Saya dirawat 3 hari di RS. Selama di RS pun si El masih saja terus-menerus membuat saya stres. Seminggu setelah saya dirawat, saya mengalami pendarahan ketika saya sedang mengajar di kelas. Lagi dan lagi saya dilarikan ke UGD, dan ternyata Allah lebih sayang kepada calon anak saya. Saya keguguran di usia kehamilan saya yang pas 2 bulan. Allah mengambil lagi apa yang Ia titipkan kepada saya. Allah tahu bahwa daripada calon anak saya tersiksa karena ibunya yang stres berat dan pasti akan berdampak buruk kepada janin saya, maka Allah mengambilnya kembali. Hingga detik ini, saya belum bisa mengikhlaskan semua yang telah terjadi kepada saya dan rumah tangga saya. Jika nanti saya meninggal, dan ketika di akhirat saya ditanya, siapakah yang paling menyakitimu? Wallahi saya akan menjawab, Lismawati binti Kardi. Ingat, 2 orang dan anak-anak yang terzalimi ini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Insya Allah Allahu alam. Saya pikir, rumah tangga saya akan aman damai, tanpa ada pelakor-pelakor seperti di kisah sinetron di TV karena saya tinggal di pelosok desa yang jarang ada wanita-wanita murahan seperti kebanyakan jika kita tinggal di kota. Tapi ternyata semua ini benar-benar terjadi di kehidupan rumah tangga saya. Kini anak saya sudah berusia 5 tahun, dan kejadian itu sudah berlalu 2 tahun silam. Tapi saya sangat merasa bersalah karena telah membuat anak saya mengalami rasa trauma hingga sekarang. Efeknya jika sekarang saya sedang berbicara dengan suami saya menggunakan suara yang sedikit naik atau sedikit teriak karena bercanda, maka anak saya teriak-teriak bahwa papa mamanya gak boleh bertengkar. Saya sangat-sangat merasa bersalah kepada anak pertama saya, tapi entah bagaimana dengan suami saya. Salah saya karena berekspektasi terlalu tinggi kepada suami saya akan berubah, tidak akan serong sana-sini karena sudah punya anak istri. Saya sadar bahwa selingkuh itu adalah habit dan candu. Maka jika memang dia mau berubah akan sangat sulit. Sekarang saya sudah tidak ada rasa lagi kepada suami saya. Saya jalani rumah tangga ini karena demi anak-anak saya. Bukan karena saya masih mencintai suami saya. Perasaan sayang saya telah hilang bersama pengkhianatan yang dilakukan suami saya, hilang bersama calon anak saya yang telah kembali ke surganya.